Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para hadirin yang bersujud berdiri tetapi tetap menundukkan kepala. Para anggota Tanah Suci terlalu bersemangat setelah pertempuran itu. Awalnya, banyak yang menganggap pilihan Li Qiye terlalu berlebihan. Namun, kini mereka menganggap bahwa dia maha kuasa. Akhir-akhir ini, Buddha Agung tidak menunjukkan dirinya sehingga Tanah Suci kehilangan kepercayaan. Banyak yang berbisik tentang kemungkinan kematiannya. Pada saat yang sama, Vajra tumbuh semakin kuat sementara pengaruh Gunung Suci melemah. Saat ini, gaya Li Qiye yang tak terkalahkan untuk menyelamatkan Tanah Suci mengingatkan semua orang akan kekuatan Gunung Suci lagi. Itu masih merupakan otoritas utama Tanah Suci. Sedangkan bagi orang luar, mereka memandang Li Qiye dengan penuh hormat. Awalnya, para leluhur dari kekuatan ini berpikir bahwa Li Qiye tidak layak untuk peran ini, baik dari segi kultivasi maupun prestise. Tentu saja, tidak ada yang akan menyanyikan lagu ini lagi. Mereka telah sepenuhnya ditangkap olehnya. Tuan muda sungguh luar biasa. Yang Ling pun ikut gembira, tidak tahu harus berkata apa lagi. Pelayan tua yang telah berkelana ke seluruh dunia juga tidak dapat mempercayainya. Dia adalah seseorang yang pernah bertarung melawan Black Tidus sebelumnya. Bahaya di sini mengharuskan para master top untuk memberikan semua yang mereka miliki. Namun sekarang, tampaknya Li Qiye lebih menakutkan dari apapun. Adapun Fan Bai yang pendiam, dia masih tercengang namun menahan diri untuk tidak berkomentar. Li Qiye hanya tersenyum pada gadis itu dan berkata, ayo pergi. Baiklah, tapi kemana kita akan pergi? Yang Ling tidak menduga hal ini. Kerumunan belum mendapat kesempatan untuk bernapas setelah kehancuran monster. Ini tampaknya terlalu dini. Lebih dalam ke Black Tidus, inilah saatnya mengakhirinya. Li Qiye menatap Cakrawala dan menjawab. Oh, dia pun mengikuti arah perhatiannya. Jantungnya berdebar kencang karena cerita-cerita mengerikan tentang daerah itu. Kalian bisa tinggal di sini. Saya hanya akan menyelesaikan beberapa hal yang biasa saja. Katanya pada mereka, Tuan muda, saya ingin mengikuti dan melayani Anda jika Anda tidak keberatan. Orang tua itu segera berbicara. Dia juga menatap ke arah yang sama, menjadi sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh gagang pedangnya. Terakhir kali dia sampai di sana tanpa pasang surut. Sayangnya, dia tidak berhasil sampai ke tujuannya. Dia tahu lebih baik daripada meramalkan hidupnya dan memutuskan untuk melarikan diri. Saat ini, kekurangan air membuat hal ini lebih mudah, tetapi yang terpenting, keberadaan yang tiada taraf ada di sisinya. Karena itu, ia ingin melihat apa yang menanti di Black Tidus, entitas mengerikan yang telah menghantui dunia selama berabad-abad. Ini adalah salah satu keinginannya. Tuan muda, saya juga ingin ikut, ya. Pinta Yang Ling. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk maju kemanapun di Black Tidus. Jika dia tidak bisa mengikuti Li Qiye kali ini, maka itu akan menjadi akhir. Ayo, Li Qiye mulai berjalan sementara kelompoknya mengikutinya. Yang Ling merasa gugup sekaligus gembira. Fan Bai tetap tenang karena dia tidak tahu banyak tentang Black Tidus. Ditambah lagi, dia bersedia mengikuti Li Qiye kemanapun dia pergi tanpa mempedulikan bahayanya. Tuan Suci memasuki Black Tidus lagi. Para penonton memperhatikan kelompok itu. Mereka mengira ini saatnya untuk perayaan besar. Penguasa Tanah Suci telah menunjukkan kehebatannya. Pengumuman ke seluruh dunia harus dilakukan selanjutnya agar semua orang mendengar tentang eksploitasinya. Dia ingin terus maju selagi masih punya keuntungan. Kata murid lainnya, dia ingin mengubah sejarah saat ini dengan pertempuran berikutnya. Gumam salah satu leluhur. Seorang pria sendirian mencoba menghentikan kekacauan abadi. Apakah itu mungkin? Seorang pria menarik napas dalam-dalam. Faktanya, penilaiannya terhadap Li Qiye tidak bisa lebih tinggi lagi. Masalahnya adalah, Black Tidus telah menghantui dunia selama jutaan tahun. Ada sesuatu yang mengerikan di sana. Banyak orang bijak dan guru besar telah merencanakan ekspedisi ke tempat ini namun tempat ini tetap berdiri. Meskipun demikian, mereka berhasil dalam arti bahwa tempat ini sekarang lebih tenang dibandingkan dengan keadaannya di era Chaotic. Sekarang, apakah Li Qiye ingin melawan dan menghancurkan Black Tidus?
Banyak yang mengkhawatirkannya. Ini bukan saat yang tepat. Seorang leluhur suci berkata, tanah suci saat ini membutuhkan kepemimpinannya. Hal ini jelas terlihat karena pengaruh gunung suci yang semakin memudar. Dia perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka tidak dapat menyentuh lagi. Di sisi lain, mereka yang punya rencana sendiri berpikir bahwa akan lebih baik jika Li Qiye mati di Black Tidus. Kemunduran gunung suci justru akan semakin cepat. Tuan Suci, kami bersedia mengikuti Anda dan melayani. 6 leluhur datang dan bertanya dengan hormat. Pengadilan kami akan mengikuti perintah Anda dalam pertempuran melawan Black Tidus ini. Seorang leluhur suci bersumpah setia. Tidak apa-apa, aku hanya akan melihat-lihat, jangan ganggu aku. Li Qiye mengucapkan tangannya sebagai penolakan. Meskipun para petinggi ini ingin membantu Li Qiye, tidak ada yang dapat mereka lakukan setelah ditolak. Banyak ahli dari Tanah Suci ikut serta untuk mengantarnya. Mereka benar-benar mencapai wilayah tepi dalam Black Tidus. Mereka kemudian tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk pergi. Mereka membungkuk ke arah masing-masing dan berkata, jaga dirimu, Tuan Suci. Hanya saja penyebutan Black Tidus saja sudah membuat para pendengarnya takut. Para pembudidaya tidak pernah berani pergi ke tempat ini. Para penguasa yang kuat mengambil risiko dan tidak pernah kembali. Bagaimana dengan kedalaman wilayah ini? Hanya penguasa jalan teratas dan penguasa tertinggi yang tak terkalahkan yang mau mencoba. Daerah itu tentu saja menjadi lebih aman selama resesi pasang surut. Meskipun demikian, wilayah bagian ini masih sangat berbahaya. Bagaimanapun, penguasa jalan bisa menemui ajalnya di sana dan kebanyakan orang tidak ingin bunuh diri. Kelompok yang Ling mengikuti Li Qiye menuju tujuan berbahaya ini. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh gelombang panas yang tak henti-hentinya. Jika dilihat dari jauh, tempat itu menyerupai rawa. Hanya saja, bukan tergenang air, melainkan tergenang lahar. Dalam arti tertentu, seluruh tempat itu tampak seperti benua yang tenggelam. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, suatu kekuatan besar pasti telah menghancurkan daerah itu. Jarak dan parit dalam dapat ditemukan di mana-mana. Jika ceroboh, berarti Anda akan langsung jatuh ke salah satunya, seperti ditelan monster. Biasanya, orang-orang hebat yang mampu mencapai area ini memiliki kebebasan penuh dalam pergerakan mereka, mampu terbang dan berjalan di bawah tanah. Tubuh mereka sering berbulu, sehingga mereka dapat dengan mudah mengapung di atas apapun. Sayangnya, ada sesuatu yang aneh dengan lubang dan lumpur di sini. Lubang dan lumpur itu berfungsi sebagai rawa, yang selalu menyeret para pelancong yang tak diundang. Teknik gerakan yang brilian tidak berguna di tempat ini. Ini mirip dengan fenomena yang terlihat di jurang. Beberapa kematian juga bukan karena kecelakaan. Kelompok Yang Ling melihat seorang ahli berjalan melewati sebuah gua dan membawa angin menariknya ke dalam. Dia meronta dan meraung, tetapi tidak ada gunanya. Sesuatu tampaknya berada di dalam gua itu dan mengirimnya untuk menemui Sang Pencipta. Lahar yang mengalir juga istimewa, berwarna merah seperti logam cair tetapi tidak memiliki kekentalan yang sama. Lahar mengalir cepat seperti air biasa. Anehnya, panas yang berasal dari lava itu cukup menyenangkan, mirip seperti duduk di sumber air panas selama musim dingin yang keras. Seseorang akan berpikir untuk melompat ke sana. Tentu saja melakukan hal itu berarti kehancuran pasti karena lahar akan langsung mengubah mereka menjadi abu. Sepanjang perjalanan, kelompok itu melihat seorang petualang yang percaya diri dengan pelatihannya. Dia berpikir bahwa karena tubuhnya dapat menahan api samadhi, lava ini seharusnya tidak menjadi masalah juga. Lelaki itu berteriak sekali sebelum berubah menjadi abu setelah melompat ke dalam lahar untuk mencari jalan pintas. Petarung lain melihat cahaya terang di tengah jurang. Ia menjadi bersemangat dengan potensi harta karun ini dan berteriak, ada harta karun yang muncul di sini. Dia dan teman-temannya berlari mendekat, hanya untuk mendengar suara dengungan. Cahaya ini menyapu mereka seperti jaring dan mengubah mereka menjadi partikel-partikel yang tersebar, tidak ada yang tersisa dari mereka pada detik berikutnya, tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka telah meninggal di sini. Secara keseluruhan, malaikat itu berpotensi bersembunyi di setiap sudut dan celah di sini. Hanya untuk penguasa tertinggi dan penguasa Dao yang dapat menghindari bahaya. Masa itu tidak memiliki kemampuan untuk kembali hidup-hidup. Yang Ling dan Fan Bai dapat melihat bahwa tempat ini tidak menyenangkan.
Rupanya ada mata dalam bayangan yang mengawasi setiap langkah mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin tetap berada sedekat mungkin dengan Li Qiye. Bahkan pelayan tua yang perkasa itu menjadi tegang, memegang gagang pedangnya dan selalu siap untuk melakukan tarikan cepat. Dunia ini sungguh berbeda, tidak seindah saat air masih ada. Komentar lelaki Anda itu, bagaimana keadaan sebelum resesi pasang surut? Yang Ling menjadi penasaran. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan kengerian itu, tetapi jika harus kukatakan, bayangkan jutaan iblis mengamuk dan menghancurkan dunia. Adapun bagi para dewa, mereka larut dalam kesedihan saat terjebak di neraka. Para pembudidaya terkuat masih berisiko dicabik-cabik. Pelayan itu tersenyum masam. Kilatan kecemasan melintas di matanya karena dia tidak bisa melupakan apa yang telah dilihatnya di sini. Kedua gadis itu dapat membayangkan betapa mengerikannya tempat itu dulu setelah mendengarkannya. Untungnya, Li Qiye menuntun mereka melalui perjalanan yang sulit ini tanpa masalah. Jalan yang mereka lalui ternyata lancar-lancar saja. Monster-monster tersembunyi di gua dan jurang tak berani mengganggu Li Qiye. Mata yang tersembunyi dalam kegelapan akan lari ke dimensi yang lebih gelap. Rahang yang menganga tidak lagi terbuka. Semua ingin menyembunyikan kehadiran mereka. Entitas tersembunyi ini tampaknya menyadari keberadaan Li Qiye dan tidak ingin terlihat olehnya. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai wilayah paling berbahaya di West King tidak lain adalah Taman Li Qiye. Dia dan kelompoknya berjalan santai menuju tujuan mereka. Yang Ling dan Fan Bai tidak menyadari perubahan yang tidak kentara itu. Mereka hanya merasa aman saat berjalan di belakangnya. Adapun pelayan tua itu, dia jelas merasakan makhluk-makhluk itu berlari ketakutan. Li Qiye akhirnya berhenti di depan sebuah gua yang tampak biasa saja dan bebas dari bahaya. Gua itu hanya cukup lebar untuk beberapa orang melompat turun pada saat yang sama, kegelapan tanpa dasar yang terlihat. Tatapan istana juga tidak akan menemukan apapun yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman. Karena sifatnya yang tak terbatas ini, seseorang akan berpikir bahwa dengan melompat turun, mereka akan memasuki dunia baru. Kegelapan ini juga akan menggigit mereka yang berani menatapnya terlalu lama. Kesan yang ditimbulkannya tidak ada yang bisa kembali setelah melompat turun. Apa yang ada di bawah sana? Yang Ling juga mencoba menggunakan tatapan katedralnya dan tidak melihat apapun. Orang tua memiliki firasat buruk tentang gua itu. Intuisinya mengatakan bahwa jika dia melompat turun, dia tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Genggamannya pada gagang pedang semakin erat saat dia menegang. Disinilah tempatnya, sangat tersembunyi. Li Qiye melirik ke bawah dan berkata, kita akan ke sana. Yang Ling sedikit takut. Meskipun begitu, dia pikir tidak apa-apa jika Li Qiye tertinggal. Satu-satunya masalahnya adalah tidak ingin mengganggunya. Tidak ingin melihat dunia sihir lagi. Li Qiye adalah pelopor pada kelompok itu. Saya tidak takut selama Anda di sini, Tuan Muda. Yang Ling ragu sejenak sebelum menjawab. Turunlah. Li Qiye tersenyum dan melompat lebih dulu. Fan Bai mengikuti tanpa berpikir dua kali. Sedangkan Yang Ling merasa takut akan hal yang tidak diketahui menyerangnya, tetapi dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk melangkah maju. Pelayan Anda adalah orang terakhir yang melompat masuk. Dia mempersiapkan pedangnya untuk menghadapi segala kemungkinan komplikasi. Saat kelompok itu jatuh, yang mereka dengar hanyalah suara angin kencang. Kejatuhannya berlangsung selama yang tampaknya tak terduga. Yang Ling pasti akan berteriak sekarang jika Li Qiye tidak ada di sana. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menyentuh tanah dan mendengar sesuatu retak di bawah kaki mereka. Kegelapan masih membutakan mereka. Mereka mengaktifkan penampakan benteng mereka dan mendapati tempat ini berukuran hampir tak terbatas. Tempat ini tampak lebih besar dari seluruh 8 Desoles. Mereka hanya melihat garis samar, seperti barisan gunung di depan. Sisanya kabur. Krak, mereka merasakan sesuatu bergerak di bawah kaki mereka. Ada sesuatu yang terbangun. Yang Ling menjadi khawatir. Perhatikan baik-baik, ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Li Qiye tersenyum. Karena tempatnya sangat menyeramkan, jawabannya malah membuatnya semakin takut. Saya pikir tidak akan ada hal baik di sini. Pop, ledakan. Pop, mereka mendengar suara letupan pelan, mirip dengan sesuatu yang membuka mata mereka. Lampu merah tiba-tiba muncul di dunia yang gelap ini, cukup terang untuk merayakan area tersebut secara perlahan.
Begitu cukup banyak lampu merah muncul, kelompok itu dapat melihat lagi. Ah! Yang Ling langsung berteriak. Fan Bai pun menjadi pucat, tak bisa berkata apa-apa. Kerangka monster. Laki-laki tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, masih terguncang meskipun sudah berpengalaman. Yang mereka lihat hanyalah makhluk-makhluk kerangka sejauh mata memandang di dunia yang tak terbatas ini. Tampaknya tidak ada apa-apa selain tulang-tulang di sini. Beberapa waktu lalu, dua gerombolan yang menyerang Black Cliff cukup banyak jumlahnya. Namun kini, perbedaannya sangat besar. Kita telah jatuh ke sarang mereka. Teriak Yang Ling. Gelombang penyerbu yang mereka lihat pertama kali dapat menghancurkan tanah suci Buddha. Bagaimana dengan pasukan di sini? Mungkin cukup untuk mengalahkan Eight the Souls. Makhluk-makhluk ini mulai terbangun, terbukti dari nyala api merah di tengkorak mereka. Kelompok Li Qiye datang tanpa diundang ke dunia mereka. Kerangka-kerangka raksasa mulai berjalan mendekat. Keempatnya tampak sekecil semut. Ini cukup untuk membuat siapapun takut. Tuan muda, Yang Ling menarik lengan baju Li Qiye. Klik, 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 klik. Mereka yang sudah terbangun mendekati kelompok itu. Mereka tidak mengaum agresif dan menyerang seperti ombak di permukaan. Meskipun demikian, kelompok itu tetap terintimidasi. Mereka datang, Tuan muda. Yang Ling berbicara lagi. Lelakimu itu siap bertarung sampai akhir. Namun, ia tahu bahwa hal itu akan sia-sia jika hanya mengandalkan kekuatannya saja. Masih sedikit, mari kita berikan kepada mereka. Li Qiye mengeluarkan botol berisi abu, tidak banyak yang tersisa. Ia membuka sumbat gabus itu dan meniup abunya ke empat arah. Zes, kerangka-kerangka yang terkena abu langsung berubah menjadi abu. Hal ini membuka ruang yang luas bagi kelompok itu. Sayangnya, meskipun ribuan dari mereka berhasil menyingkirkannya dalam sekejap mata, Li Qiye kekurangan abu. Ini sama saja dengan menuangkan secangkir air ke dalam rumah kayu yang terbakar. Gerombolan yang tak terhitung jumlahnya itu tak berhenti bergerak. Mereka juga tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan berdesakan saja sudah cukup untuk membuat kelompok Li Qiye menjadi seperti pasta daging. Apa yang harus kita lakukan, Tuan muda? Yang Ling memperhatikan bahwa mereka tidak memiliki abu yang tersisa. Tanah berguncang dan bayangan pengumuman kelompok itu. Yang Ling menjadi setengah debu, merasa tidak berarti. Li Qiye menatap langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak melakukan apapun setelahnya dan hanya berdiri di sana. Ledakan. Seorang raksasa telah tiba di sini dan mengangkat kakinya untuk menghentakkan kaki. Langit menjadi gelap di atas mereka sebelum tekanan yang sangat besar menekan dari atas. Ini dia, teriak Yang Ling. Sayangnya, Li Qiye masih tidak melakukan apapun sehingga dia menutup matanya. Laki-laki tua itu bersiap sambil menatap kaki yang datang. Namun, dia tidak sabar menunggu Li Qiye. Ledakan. Saat kedua gadis itu mengira mereka sudah selesai, sesuatu yang besar terbang dan menghantam raksasa itu. Ledakan. Raksasa itu terbelah menjadi dua bagian dan kerangka besarnya jatuh seperti bangunan yang runtuh. Tulang-tulang berserakan di tanah. Mereka mendongak dan melihat sesuatu yang tampak seperti kapal perang raksasa. Mereka belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ayo kita naik. Li Qiye memerintahkan dan melompat ke udara. Sisanya mengikuti dan mendarat pada entitas yang tak dikenal ini. Begitu kedua gadis itu terbangun, mereka menyadari bahwa itu bukanlah monster atau kapal perang. Ternyata itu adalah sarang kayu dengan ukuran yang tak terbayangkan, cukup besar untuk menelan bintang-bintang di galaksi. Kayu itu terbuat dari kumpulan cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya. Kedua gadis itu belum pernah melihat jenis kayu ini sebelumnya, kering dan hitam, tampak lebih kuat dari logam apapun. Kedekatan kekacauan melingkupi sarang itu, senantiasa mengalirkan untayan-untayan yang tampak seperti air terjun pulau. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kerangka raksasa mendekat dan mulai menghancurkan sarangnya. Menargetkan penghancuran struktur spasial meskipun mereka hanya mengarahkan tangan. Para petualang biasa akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Maju. Li Qiye mengabaikan mereka dan memberi perintah. Sarang itu langsung menembus barikade. Energi kekacauannya berubah menjadi pusaran air yang dahsyat dan mendorongnya maju dengan cara yang tak terhentikan dan mendominasi. Setiap monster di sepanjang jalan terlempar dan hancur berkeping-keping, tanpa memperhitungkan ukuran dan kekuatannya. Dunia ini dipenuhi dengan kerangka,
lebih dari cukup untuk menghalangi karakter terkuat. Akan tetapi, mereka tidak dapat menghentikan sarangnya sedikit pun. Sarang itu meninggalkan jejak kehancuran di belakang jalannya. Kelompok itu tidak dapat mempercayainya. Bagi mereka, ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertempuran sebelumnya. Setelah tenang, mereka mulai mengamati sarang raksasa itu dengan saksama. Itu menyerupai dunia yang berdiri sendiri atau dunia yang dapat membawa semua orang lain bersamanya. Mereka melihat paviliun kayu kuno yang berdenyut dengan energi kekacauan. Tampaknya menjadi pusat sarang. Meskipun tidak menyiarkan keilahian apapun, makhluk lain tidak berani mendekat tanpa bersujud. Tak heran jika melihat rahasia utama dan artefak kuno di dalamnya. Kelompok itu merasakan kekuatan misterius dari sana yang tidak mengizinkan penyusup mendekat. Kekuatan itu akan langsung menekan mereka. Bangunan apa itu? Yang Ling menatapnya dengan serius. Sisa-sisa masa lalu, Li Qiye meliriknya, ekspresinya melembut. Dia pernah datang ke sini dengan teman-teman yang berbeda. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat itu. Ada hal-hal yang masih ada sementara yang lain sudah lama hilang. Pencipta pastilah seorang tokoh yang luar biasa. Laki-laki tua itu menjadi sentimental. Hanya makhluk yang benar-benar menakutkan yang mampu menciptakan sarang kayu dan paviliun agung ini. Li Qiye tidak menjawab, pikirannya seolah melayang ke tempat lain. Angin sepoi-sepoi kenangan masa lalu, termasuk senyum dan tangisan, menenangkan hati yang dingin. Aku penasaran apa yang ada di sana. Fan Bai penasaran karena dia merasakan sesuatu yang istimewa di sana. Sayangnya, dia tidak bisa melewati tekanan yang menekannya. Belum lagi kedua gadis itu, bahkan lelaki tua pun tak bisa mendekat. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Fan Bai tetapi tidak memiliki ide yang jelas. Mereka tidak ada lagi, tidak mungkin untuk mengejar hal-hal yang telah berlalu. Li Qiye tidak tertarik. Kelompok tersebut menganggap jawaban ini membingungkan tetapi tidak berani meminta penjelasan lebih lanjut. Meskipun harta karun itu tidak dapat diperoleh, hanya dengan duduk di sana untuk memahami Dao akan menghemat puluhan ribu tahun, kata lelaki tua itu. Dia melihat diagram kekacauan yang berdenyut dari paviliun. Mampu bermeditasi di dalam akan menjadi keberuntungan yang menggemparkan. Sarang itu terus mengamuk terhadap makhluk-makhluk rangka itu. Kecepatannya juga tak tertandingi, mampu menempuh jarak 10 juta mil dalam sekejap mata. Meskipun makhluk-makhluk itu kembali berkumpul setelah tertimpa reruntuhan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Akhirnya, sarang itu meninggalkan semuanya dalam debu. Kelompok yang Ling menghela napas lega sehingga mereka berhasil lolos dari gerombolan itu. Mereka mengira hanya penguasa Dao yang bisa lolos dari kurungan neraka lebih awal. Sarang itu mencapai ujung dunia ini dan memasuki kekosongan yang tak terbatas. Kecepatannya tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih cepat. Sementara kelompok itu mengira mereka telah terhindar dari segala potensi bahaya, mereka tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang mengerikan menjulang di atas mereka, membuat mereka terengah-engah, membawa serta miliaran batu besar di pundak mereka. Mereka berusaha keras untuk melihat ke depan dan menjadi terkejut. Sarang itu akhirnya berhenti dan melayang di udara. Mereka kemudian melihat sebuah bintang gelap, jauh lebih besar daripada benda-benda angkasa lainnya. Eight Desolaces juga tampak jauh lebih kecil. Api itu adalah api bintang yang mampu menyedot dan melenyapkan semua makhluk hidup. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk memperlakukan planet-planet seperti bintik-bintik debu, dengan mudah membakar dan mengubahnya menjadi abu. Waktu dan ruang mencair di sekitarnya. Karena kurangnya kedekatan fisik ini, inti bintang tidak dibatasi oleh jarak dan aliran. Waktu, jaraknya cukup jauh namun daya represifnya masih tak tertahankan. Kelompok itu mengaktifkan penampakan benteng mereka untuk mengamati lebih dekat. Mereka melihat bintang itu seolah-olah terbuat dari banyak benua kecil yang saling menekan tanpa pola yang jelas. Atau mungkin dulunya merupakan satu bagian utuh tetapi ada sesuatu yang lain yang mulai memisahkannya. Lahar mengalir di permukaan dan menuju inti tengah. Cairan yang lebih dekat ke inti berbeda, jauh lebih merah dan mirip dengan darah. Hal inilah yang membuat kelompok itu merinding. Begitu pandangan pulau mereka mencapai batasnya, mereka samar-samar dapat melihat sesuatu seperti peti mati di bagian tengahnya. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat isi di dalamnya, hanya kilatan cahaya, bisa jadi itu adalah orang yang masih hidup atau mati.
Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk cukup tenang dan memikirkan situasi tersebut. Mereka tidak tahu mengapa Li Qiye membawa mereka ke sini. Apa, benda itu? Yang Ling berbicara dengan lembut. Laki-laki Anda memberi isyarat agar dia diam karena dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ekspresi Li Qiye menunjukkan bahwa ini adalah momen yang serius. Tunggu di sini. Li Qiye memerintahkan sebelum terbang menuju bintang gelap. Dia khawatir melihat terbang menuju bintang mengerikan itu, tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Yang lain merasakan hal yang sama dan menggenggam tangan mereka. Dia berhenti begitu dia sudah cukup dekat, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh api gelap itu. Kekuatan bintang itu pengaruhnya pun tak sedikit. Ledakan, api berkumpul bersama dan memancarkan sinar lurus ke arah penyusup. Sarang itu membalas dengan memancarkan energi kekacauan untuk membentuk penghalang pertahanan. Sementara itu, Li Qiye tidak bergerak sama sekali. Konsentrasi api yang lebih tinggi masih tidak efektif terhadapnya, yang selalu berjarak 3 inci darinya. Orang tua itu mulai berpikir, apakah kekuatan Li Qiye menghentikan api itu atau dia terlalu takut untuk benar-benar menyerangnya. Sepertinya kamu sudah cukup pulih. Li Qiye tersenyum dan berkata kepada peti mati di bagian tengah, hibernasi berhasil, kulihat kau sudah menemukan pintunya. Sebuah kerutan mengerikan meledak. Orang tua itu merasakan gelombang suara yang menusuk tubuhnya. Pertahanan bawaannya tidak bisa dihentikan sama sekali. Untungnya, energi kekacauan sarang itu menanggung sebagian besar beban. Bayangan Li Qiye tiba-tiba menjadi cukup besar untuk menutupi sarangnya sendiri, menghentikan gelombang suara yang merusak sekutunya. Meskipun begitu, telapak tangan lelaki tua itu berkeringat. Hanya satu kerutan dari makhluk ini yang sudah sangat mengerikan. Masih tidak mau menyerah. Li Qiye tersenyum dan berkata dengan tenang, dengan kekuatanku, ribuan dao dan seluruh dunia berada dalam genggamanku. Komentar acuh tak acuh itu menunjukkan otoritas dan kekuasaannya yang total. Baik penguasa dao maupun dewa yang kuat harus bersujud di hadapannya. Makhluk di dalam peti mati itu tidak membalas pernyataan sombong Li Qiye itu, dan secara tersirat menyetujuinya. Dia tahu pentingnya kembalinya Li Qiye dan alasan kunjungannya. Kamu pasti tahu apa yang kamu lakukan. Li Qiye berkata. Keheningan singkat terjadi. Makhluk di dalam peti mati itu akhirnya menjawab, kau di sini untuk menghakimiku. Suara misterius itu terdengar kuno dan tampaknya berasal dari 9 lapisan cangkang. Yang Ling dan yang lainnya kesulitan mendengarkan kata-kata tajam itu. Tidak, itu tugas surga yang jahat, bukan tugasku. Aku lebih suka bersikap lebih langsung dan langsung menghancurkanmu daripada membuang-buang waktuku. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Ledakan. Api di sekitar bintang itu meledak dengan cara yang mengerikan. Li Qiye akhirnya membuat makhluk marah yang tak dikenal itu. Sayangnya, kobaran api masih berhenti 3 inci di depan Li Qiye meskipun letusannya dahsyat. Li Qiye berdiri di sana, tidak mengedipkan mata. Makhluk dalam peti mati itu mungkin tidak ingin menyerang Li Qiye dengan api. Melakukan hal itu berarti menyatakan perang dan dia mengerti konsekuensinya. Kamu punya 2 pilihan, pilih benda itu atau aku akan memilih dari mayatmu. Pilih saja, Li Qiye berkata datar, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Sekutu-sekutunya mengira bahwa dia lebih langsung dan lebih mendominasi daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fakta bahwa lawannya kuat tidak menjadi masalah. Dia mengatakan sesuatu yang tidak akan berani dikatakan oleh para penguasa jalan dengan cara yang remeh seperti itu. Makhluk di bintang gelap itu perlu memperhatikan ancamannya. Aku punya banyak benda seperti itu. Suara kuno itu berbicara lagi. Kau tahu apa yang salah, jadi jangan buang-buang waktuku. Aku sedang ingin bicara sekarang, tetapi ini mungkin berubah dan kau harus berada di peti matimu selamanya. Li Qiye terkekeh. Makhluk itu berdoa. Dia tentu saja tidak ingin menyerahkannya karena benda itu terlalu penting baginya. Benda itu memberikan harapan dan pintu. Sayangnya, dia harus membuat pilihan sekarang, menyerahkannya dengan patuh atau melawan Li Qiye dalam pertempuran. Berderit. Akhirnya, terjadilah transformasi besar. Ruang angkasa tampak menyapu dan meratakan segalanya. Suara itu membuat kelompoknya tidak nyaman meski dilindungi oleh kekacauan energi dan bayangan Li Qiye. Rasanya seolah-olah ada benda berat yang sedang menekan mereka. Tentu saja, mereka tahu betul bahwa tanpa perlindungan, mereka akan menjadi seperti pasta daging sekarang.
Tutup peti mati itu perlahan bergerak cukup jauh hingga menyisakan celah kecil. Ledakan. Aura yang keluar itu gila dan merusak. Lelakimu itu menggigil. Seseorang seperti dia pasti akan menangis karena tekanan itu. Sebelumnya, ia mengira ia memiliki konsep bagus tentang kekuatan tertinggi. Saat ini, ia menyadari bahwa ia hanyalah seekor katak di bawah sumur. Kekuatan sejatinya jauh melampaui imajinasinya. Para penguasa jalan tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk ini. Aku, Yang Ling tidak bisa berbicara sama sekali. Di sisi lain, lelaki tua itu menatap Li Qiye dengan penuh hormat dan berkata, Tuan muda bahkan lebih kuat dan menakutkan. Li Qiye berdiri diam, dia sama sekali tidak terpengaruh. Aura ini dapat menghancurkan langit tetapi gagal menggerakkannya sedikit pun. Rupanya dia bisa dengan mudah menghancurkannya jika dia mau. Ambillah. Suara kuno itu berbicara ketika sebuah kotak terbang keluar dari celahnya. Makhluk itu memilih untuk menyerahkan barangnya dengan patuh alih-alih memperkeruh masalah dengan Li Qiye. Akan bodoh jika menantang Li Qiye saat ini. Dia dan makhluk-makhluk tingkat atas lainnya menyaksikan tetangga mereka disingkirkan, disiksa selama jutaan tahun hingga mati. Tingkat kemiringan ini tak tertahankan. Itulah mengapa menyerah adalah pilihan yang tepat. Peluang selalu bisa muncul kembali di masa depan. Ia memilih rasa malu untuk era ini agar bisa hidup lebih lama lagi. Ia sudah bertahan dan bekerja keras selama ini, tidak perlu membuang semuanya karena kesombongan. Mereka yang berumur panjang tidak pernah bodoh. Li Qiye menangkap kotak itu dan tersenyum. Makhluk itu tidak menjawab, masih merasa frustrasi dan tidak berdaya setelah diancam. Sementara itu, sekutu Li Qiye menghela napas lega karena tidak akan terjadi pertempuran. Mereka berpikir betapa luar biasa makhluk mengerikan ini menyerah pada tuan muda mereka. Oleh karena itu, monster sebenarnya di sini adalah tuan muda mereka. Yang lain, terlepas dari kekuatan mereka, perlu menundukkan kepala di hadapannya. Ledakan. Tiba-tiba, bintang gelap itu terbuka. Seolah-olah makhluk ini membuka mulutnya untuk melahap dunia. Buang. Api merah yang tersebar di seluruh dunia tak berujung ini mulai melesat menuju bintang. Kerumunan itu langsung tahu apa yang mereka lakukan. Api ini sebelumnya memberi kekuatan pada makhluk-makhluk kerangka itu, yang berfungsi sebagai jiwa mereka. Tanpa api, makhluk hidup itu hanya tulang dan kulit yang tidak berguna. Api memberi mereka kekuatan dan memungkinkan mereka menaklukkan Black Tidus dan Blackwood. Meskipun mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam peti mati itu, mereka membayangkan makhluk itu melahap semua api. Kembali ke daerah awal, gerombolan makhluk itu hancur dan menjadi tulang belulang lagi. Kenyataannya, tulang-tulang ini hanya mampu bertahan dalam ujian waktu karena kekuatan api. Setelah api itu padam, tumpukan tulang perlahan berubah menjadi debu lagi. Kelompok itu kemudian memahami bahwa makhluk ini adalah dalang invasi balik yang tak henti-hentinya dalam sejarah. Ledakan. Saat mereka masih asyik berpikir, bintang gelap itu tiba-tiba menembus angkasa dan menghilang dari pandangan, menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui. Siapa yang tahu bintang itu akan muncul lagi? Li Qiye kembali ke sarang kayu setelah bintang gelap itu pergi. Yang lain akhirnya merasa rileks karena tekanannya sudah hilang. Aura dari kejadian itu membuat mereka sesak napas sebelumnya. Tuan muda, apakah dia penguasa Black Tidus? Yang Ling berbicara dengan lembut, masih terintimidasi oleh kekuatan makhluk itu. Tidak, Black Tidus tidak memiliki tuan. Li Qiye menjawab dengan santai. Jadi dalam sejarah, banyak penguasa Dao yang melakukan ekspedisi melawan Black Tidus. Apa tujuan mereka? Lanjutnya karena publik tidak memiliki akses ke informasi ini. Ketidakpastian, kata Li Qiye, tidak yakin dengan pencarian Anda. Mata lelaki Anda itu menyipit karena dia tahu sedikit tentang masalah ini. Ada banyak kabut dan pasang surut hitam, salah satunya. Tirai akan turun pada akhirnya. Li Qiye menambahkan, orang tua itu berdoa. Dia pernah melihat keberadaan di alam Dao sebelumnya dan memahami beberapa alasannya. Di sisi lain, kedua gadis itu tidak bisa mengikuti pembicaraan. Li Qiye mengalihkan perhatiannya ke kotak itu, mengusapnya dengan lembut. Kotak itu sudah tua dan penuh noda di mana-mana, tampak cukup rusak. Kotak itu menyerupai barang pusaka yang sudah terlalu lama, yang terkadang terjatuh ke tanah. Tentu saja, kerusakan itu tidak ada hubungannya dengan yang dijatuhkannya pesawat itu. Kerusakan itu berasal dari kerusakan yang mengerikan.
Kelompok itu menjadi penasaran dengan benda yang ada di dalam kotak itu. Benda itu pastilah sesuatu yang luar biasa agar sepadan dengan waktu dan usaha tuan muda mereka. Terlebih lagi, makhluk yang berada di dalam peti mati itu enggan menyerahkannya. Itu seharusnya tak ternilai dan tak tertandingi. Tuan muda, bolehkah saya bertanya apa isinya? Tanya Yang Ling. Lingkaran umur panjang. Li Qiye meliriknya dan menjawab. Lingkaran umur panjang. Kelompok itu belum pernah didengar sebelumnya, bahkan pelayan tua itu. Dia mengira artefak berharga ini seharusnya terkenal namun tidak ada legenda yang menceritakannya. Tentu saja, jika bukan karena Li Qiye, mereka tidak akan tahu tentang bintang gelap yang tersembunyi di Black Tides dan asal-usul makhluk-makhluk rangka itu. Jadi, hal-hal tertentu jelas berada di atas kedudukan mereka. Li Qiye membuka kotak itu dan keluarlah cahaya berkilau. Akibatnya, waktu pun terhenti. Segala sesuatu yang terpengaruh oleh cahaya ini menjadi sangat lambat. Kelompok tersebut melihat partikel-partikel kecil yang hampir tidak bergerak saat disinai oleh cahaya. Cahaya ini tampaknya menjadi jalur menuju garis waktu dan era yang berbeda. Mereka tidak dapat melihat benda itu, hanya cahayanya. Meski begitu, mereka tetap terpesona. Li Qiye melihat sekilas sebelum menutup kotaknya dan berkata, "Longevity Loop, ciptaan yang menakjubkan." Sayangnya, itu tidak berguna. Hanya sedikit orang di Eight Desoles yang mengetahui benda ini, begitu pula dengan orang-orang dari Nine World Epoch. Hanya orang-orang seperti Li Qiye yang mengetahui keberadaannya. Lingkaran itu awalnya milik Ming kuno, tetapi bukan mereka yang menciptakannya. Lingkaran itu memberikan manfaat besar bagi ras mereka. Kaisar abadi dan penguasa mereka sangat sulit dibunuh karena mereka memiliki lingkaran tersebut. Kemudian, Dark Crow berhasil menggunakan formasi pembantaian Kaisar abadi untuk menekan lingkaran itu dan menyalipkan tuannya. Setelah beberapa waktu, segel Ming kuno akhirnya terhapus oleh kegelapan itu. Li Qiye kemudian bertabrakan di atas langit dan tewas. Beberapa hartanya hilang dan terlupakan seiring kematiannya. Makhluk di dalam bintang gelap entah bagaimana memperoleh petunjuknya. Orang lain mungkin tidak menyadari efek lingkaran ini, tetapi makhluk abadi ini telah cukup lama mengetahuinya. Lingkaran itu membantunya melihat jalan, memungkinkannya untuk pulih. Itu sangat penting. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh harta karun ini dan pertarungan sampai mati akan terjadi. Sayangnya, Li Qiye memiliki cerita yang berbeda. Itu tidak ada hubungannya dengan Li Qiye sebagai pemilik asli loop tersebut. Masalahnya adalah Li Qiye benar-benar menakutkan di generasi ini dan dia tidak ingin mati. Tetangganya telah dibunuh oleh Li Qiye, mengikuti jalan yang sama akan menjadi bodoh. Lingkaran itu kembali lagi kepada Li Qiye setelah bertahun-tahun. Namun, lingkaran itu tidak lagi berguna baginya. Satu-satunya hal yang diberikannya adalah munculnya kembali kenangan akan perang berdarah. Era Ming kuno sangat sulit. Banyak pahlawan dan saudara yang tewas tetapi pengorbanan mereka membawa kemakmuran bagi 9 dunia. Saat ini, dinasti Ming kuno sudah tidak ada lagi, begitu pula di 9 dunia. Zaman yang bernama 8 kehancuran ini begitu familiar namun tidak. Ia menjadi sentimental ketika mengusap kotaknya dengan lembut. Setelah mengalami badai waktu, ia dapat memahami mengapa begitu banyak penguasa dan eksistensi teratas jatuh ke dalam kegelapan. Mereka telah hidup terlalu lama dan segalanya menjadi asing bagi mereka. Dunia bukan lagi milik mereka, jadi keraguan menjadi tidak perlu. Satu-satunya hal yang penting adalah kelangsungan hidup mereka sendiri, karena itu keputusan akhir mereka. Aku, tetaplah aku, gumamnya. Dia bukan milik dunia ini, atau dunia lain. Ini juga berlaku untuk zaman mendatang. Akan tetapi, selama hatinya tetap sama, begitu pula dirinya sebagai pribadi. Li Qiye, si gagak hitam, tidak terbang tinggi untuk siapapun atau apapun. Ia hanya ingin terbang lebih tinggi sehingga ia harus terus mengepakkan sayapnya. Dengan pola pikir ini, ia mampu bertahan melawan siksaan waktu tanpa menyerah. Berhenti bukanlah pilihan. Tidak lama setelah kelompok itu memasuki kedalaman, cahaya abadi muncul sekali lagi. Awalnya, cahaya itu cukup redup hingga tidak terlihat. Kehadirannya seperti roh-roh kecil yang sedang bermain-main. Kemudian, lebih banyak roh muncul seolah-olah itu adalah sebuah pesta. Sesuatu tampaknya menarik perhatian masing-masing cahaya. Para pembudidaya akhirnya menyadari hal ini,
bukan karena cahaya tampak melainkan senjata mereka yang bereaksi. Yang pertama melakukannya adalah senjata terkuat. Misalnya, para Master Top membawa senjata Dao Lord secara rahasia. Mereka melihat senjata mereka bergetar hebat. Makhluk-makhluk ini bersembunyi dalam balik bayangan. Apakah mereka di sini untuk melawan gerombolan itu atau mereka punya tujuan lain? Tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali mereka. Mereka terkejut melihat pemandangan ini. Apa tandanya ini? Apakah pertanda baik atau buruk? Biasanya, saat senjata Dao Lord bergetar, itu adalah peringatan bagi pemiliknya bahwa musuh yang kuat akan datang. Dalam kasus ini, tidak ada yang terlihat. Selanjutnya, senjata di tingkat ekonomi juga bergetar. Para petinggi menjadi terkejut. Apa yang terjadi? Tanya salah satu dari mereka. Senjata tingkat rendah bergetar berikutnya, bahkan yang disimpan dalam perbendaharaan. Para pembudidaya menjadi terkejut. Klang, klak, klak. Suara keras terdengar dari klan Biandu. Mereka memiliki anggota terbanyak di atas harta karun terbesar di wilayah ini. Suara-suara itu makin keras sementara guncangannya makin hebat. Para pemilik tanah perlahan-lahan kehilangan kendali atas senjata mereka, benda-benda itu seakan ingin terbang menjauh. Mereka yang memiliki senjata Dao Lord merasa ngeri. Mereka mencoba menyegel senjata tersebut untuk menstabilkannya. Hal ini terbukti sia-sia karena senjata tersebut terlalu kuat. Kehilangan senjata-senjata ini tidak dapat diterima karena mereka akan menjadi pendosa sekte mereka. Selama fenomena aneh ini, udara mulai berputar di dalam sekte benar, mirip dengan raksasa yang sedang duduk. Kesenjangan abadi telah muncul. Bisikan selembut angin sepoi-sepoi yang dapat didengar oleh semua orang. Para petinggi Raites terkejut mendengar suara ini dan menjadi bertanya. Yang Agung, salah satu dari mereka tersadar dan berteriak. Berita ini menyebar seperti api di seluruh wilayah. Yang Mulia masih hidup. Orang-orang terkejut mendengarnya. Dia adalah salah satu dari dua orang yang berkuasa di selatan. Akan tetapi, usianya sebenarnya jauh lebih tua daripada Buddha tertinggi. Buddha Supreme baru ada selama satu generasi. Dia sudah terkenal sebelum Buddha Supreme meninggalkan jejaknya. Setelah generasi 8 Stallion Dao Lord, dia tidak muncul untuk sementara waktu sehingga ada rumor tentang kematiannya karena usia tua. Banyak yang tidak percaya, terutama anggota Raites. Meski begitu, rumor terus menyebar. Hari ini, mereka terbukti salah karena suaranya terdengar sekali lagi. Akan tetapi, bagi orang-orang hebat, informasi kedua lebih menarik, munculnya senjata abadi. Itu benar adanya, Black Tides benar-benar memiliki senjata abadi. Seorang pria besar tidak bisa tetap tenang. Legenda ini hanya diketahui oleh kultivator yang kuat dan tua, Black Tides memiliki senjata yang jauh lebih kuat daripada senjata Dao Lord. Dalam konfrontasi langsung, senjata Dao Lord akan langsung hancur. Hal ini nampaknya mustahil bagi banyak orang karena senjata Dao Lord dianggap yang terkuat. Karena legenda khusus ini, beberapa orang mengira bahwa itulah alasan di balik ekspedisi berkelanjutan melawan Pasang Hitam. Sayangnya, banyak penguasa Dao dan Master Puncak telah memasuki tempat itu namun tak seorang pun berhasil menemukannya. Suara berderit terdengar dari tanah leluhur Biandu. Kekacauan energi dan aura kuno muncul, merasuki setiap sudut tanah dengan kerak seperti merkuri. Mereka yang berada di Blackwood Cliff langsung merasakannya meskipun klan tersebut berada di bawah penghalang pertahanan. Sensasi yang mirip dengan kemunculan Raites Supreme pun terjadi. Tebing itu berguncang karena tekanan dari makhluk yang sedang duduk. Siapa dia? Orang-orang dari seluruh dunia belum meninggalkan Blackwood. Mereka merasa heran. Makhluk tak terkalahkan macam apa yang terbangun di sana. Teriak seorang jagoan. Hari ini, Biandu melakukan upacara besar untuk menyambut leluhur sucinya. Belajar suci dari Biandu. Siapa? Yang lain merasa bingung karena mereka berasumsi bahwa sang teladan adalah leluhur terkuat yang masih hidup dari klan ini. Santo Pasang Surut Hitam. Gelar ini datang dari salah satu anggota Biandu. Yang muda dan yang lemah tidak merasakan kesan apapun dari gelar ini. Namun, para pembudidaya yang lebih tua terguncang mendengarnya. Salah satu dari 8 orang suci di masa itu. Mereka bersiap menanggapi. Di antara orang suci dan 9 penguasa, kan? Kebanyakan orang kesulitan mengingat angka-angka ini. Tokoh-tokoh terkenal di masa kejayaan Buddha dan kebenaran. Orang lain menjadi emosional. Itu dia, jawab orang besar.
Kedua kekuatan tersebut pada masa keemasannya memiliki sekelompok orang jenius yang menguasai Eight Desolate Chess, nyaris tak tertandingi. Mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama melawan 8 kerajaan di sebelah timur. Koalisi berhasil mengalahkan pasukan timur berulang kali. Perang ini tampak seperti perang sepihak. Orang suci itu masih hidup. Aku mendengar rumor bahwa dia sudah meninggal sejak lama. Seseorang dari generasi sebelumnya berkata, 8 orang suci dan 9 penguasa memimpin pasukan berbagi melawan pasukan timur. Mereka menikmati banyak kemenangan hingga pasukan timur terdesak ke tepi jurang. Akhirnya, permaisuri kuno muncul dan mengalahkan mereka semua sendirian, mengalahkan pasukan gabungan. Saint Blacktides adalah seorang yang selamat dari pertempuran ini, menderita luka parah dan tidak pernah muncul lagi. Inilah alasan mengapa banyak orang mengira bahwa dia telah menyerah pada luka-luka klan. Murid-murid tetaplah klan yang tidak pernah melihat lagi. Bahkan para tetua saat ini tidak tahu bahwa dia masih hidup. Hanya para leluhur yang memiliki akses ke rahasia ini. Klan menjadi bersemangat setelah melihat pertunjukan. Itu berarti fondasi mereka masih kuat. Sebaliknya, orang luar menggigil ketakutan. Ini adalah seseorang yang telah berjuang melawan permaisuri kuno dan hidup untuk menceritakan kisahnya, sebuah pencapaian yang benar-benar luar biasa. Siapa di tanah suci yang bisa menghentikannya saat ini? Seseorang bergumam. Tokoh pertama yang terlintas dalam pikiran orang-orang adalah Buddha tertinggi. Sayangnya, ada juga rumor tentang kematiannya yang lebih awal. Dalam arti tertentu, ini berarti kekuatan Biandu telah meningkat satu tingkat, berpotensi berada di atas dinasti Vajra atau bahkan Gunung Suci. Penguasa suci ada di sini bersama kita sekarang. Seorang pakar tidak setuju. Kerumunan orang terkesan dengan tuan baru mereka dan tindakan ajaibnya. Namun, ia masih terlalu muda dibandingkan dengan orang suci yang telah hidup selama berabad-abad. Tentu saja, tidak seorang pun berani mengatakan hal ini dengan lantang. Ledakan. Sebuah ledakan keras menghentikan renungan banyak orang. Cahaya abadi telah selesai berkumpul dan menghancurkan kubah langit. Sinarnya tidak sebesar itu namun tampaknya mampu menembus dinding Eight Desolate Chess dan membuka gerbang menuju dunia abadi. Energi kekacauan mengalir turun seperti air terjun bersama dengan rune Dao. Fenomena visual langsung menyatu. Energi tak terbatas yang terpancar dari senjata ini dapat menembus hukum Dao dan mendominasi berbagai era. Senjata-senjata lain bergetar keras dan terdiam, tanda ketundukan mereka. Para pembudidaya gemetar secara emosional oleh pertunjukan dahsyat ini. Rupanya para penguasa dan penguasa yang kuat pun dapat terbunuh oleh satu energi penghancur dari senjata ini. Hal ini membuat orang-orang berkeringat dingin. Tak terkalahkan, lutut seorang pria tertekuk. Sinar utama hanya membelah langit selama sepersekian detik. Berdengung, kekuatan lain muncul dan menekan sinar itu, memaksanya untuk menyebar. Itu dia. Sosok besar segera menuju ke arah sumber sinar itu. Pergi. Mereka tidak lagi peduli dengan bahaya di Blacktides. Selain itu, para master top yang selama ini menyembunyikan identitas mereka pun telah meninggalkan teknik siluman mereka demi meningkatkan kecepatan mereka. Senjata terkenal itu lebih penting daripada apapun. Ledakan. Energi ungu melonjak seperti pelangi, menghubungkan salah satu ujung Blacktides ke sumber sinar. Para penonton melihat seorang pria tua dengan vitalitas dan kekuatan yang melonjak. Lautan darah yang berisi rune dan petir mengikuti dengan cara yang mengerikan. Raja Darah 8 Kesengsaraan, teriak seseorang. Dia cepat. Yang lain terkesan dengan kecepatannya dan menyadari bahwa dia berasal dari hutan hitam, bukan divisi hantu ilahi. Salah satu dari 4 Grandmaster dan pemimpin Divine Ghost hadir secara langsung. Semua orang kehilangan ketenangannya. Seorang master tingkat atas berkata dengan lembut setelah melihat ini. Mereka tahu bahwa rekan-rekan mereka sudah ada di sini sejak awal, hanya saja mereka memilih untuk tidak menonjolkan diri karena berbagai alasan. Namun, kemunculan senjata abadi ini cukup membuat mereka gelisah dan memaksa mereka keluar. Pekerjaan keras lainnya terjadi saat gerbang utama Biandu terbuka. Sebuah barisan kuat menuju Blacktides. Pemimpinnya adalah teladan mereka. Klan tersebut memiliki banyak pengetahuan tentang lautan dan senjata legendaris ini, dan tidak ingin ketinggalan. Beritakan hal ini kepada sekte. Para leluhur memerintahkan para junior mereka untuk kembali dan mengirim bantuan. Mereka tahu bahwa pertempuran berdarah tidak dapat dilakukan karena semua orang menginginkan senjata ini.
Black Tidus kembali ramai. Kali ini, lebih banyak orang yang bergegas maju dalam jumlah yang lebih banyak daripada perburuan harta karun sebelumnya. Dahulu, orang-orang penting yang tersembunyi tidak tergoda oleh harta karun biasa sehingga mereka terus bersembunyi. Saat ini bukan saatnya lagi untuk menahan diri. Gemuruh, legiun lain menutupi langit. 100.000 prajurit yang mengenakan baju besi hitam tampak seperti tsunami baja. Perkemahan perang. Yang lain memperhatikan mereka. Fajra memulai dengan satu kemampuan. Seseorang berkomentar, ini bukan masalah pribadi lagi. Lebih banyak sekte akan mengirimkan kekuatan penuh mereka. Seorang leluhur memiliki ekspresi serius. Pada titik ini, sebagian besar menyadari betapa seriusnya situasi ini. Menjadi sendirian itu terlalu tidak menguntungkan. Kemenangan membutuhkan penggunaan kekuatan penuh dari kerajaan atau sekte. War Camp adalah legiun Fajra terkuat, yang menjadi pilar penting bagi banyak generasi saat ini. Meskipun legiun tidak begitu efektif melawan Master Top, jika memiliki beberapa kartu alegoris yang efektif seperti formasi yang mematikan, legiun tersebut dapat sangat membantu di saat-saat genting. Kedatangan pasukan utama Fajra mengejutkan semua orang. Di tengah tsunami baja, mereka melihat sebuah kereta bergerak agak lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun, itu menjadi bagian dari kavaleri dan tidak menghalangi pergerakan mereka. Itu tidak mencolok, seolah terbuat dari sepotong logam. Penjagaannya sangat ketat, bahkan tidak ada celah yang terlihat. Kelihatannya tidak pada tempatnya dan memberi kesan tidak dapat ditembus. Pintu kereta tertutup dan tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Karena tampilannya yang aneh, banyak ahli yang mengetahuinya. Siapa yang ada di dalam kereta itu? Bisik seseorang. Itu pasti menjaga Fajra. Di dinasti itu, hanya Raja Matahari kuno dan penjaganya yang dapat memobilisasi seluruh Kampeang. Jawab yang lain. Yang lain setuju dengan ini karena penjaganya kemungkinan besar akan mengejar senjata abadi itu. Selain itu, Raja Matahari kuno itu malas dan tidak berguna. Dia tidak akan datang ke tempat terpencil dan berbahaya seperti Black Tidus, karena terlalu berisiko. Ditambah lagi, seorang Grandmaster lain sudah ada di sini, tidak mengherankan jika akan ada satu lagi yang datang. Ceritakan lebih banyak tentang penjaga ini. Seorang ahli dari Raites bertanya kepada seorang anggota Tanah Suci. Yang terakhir tidak punya jawaban. Bahkan, para pejabat di istana dan keluarga kerajaan mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Semua orang tahu bahwa Wali adalah salah satu dari 4 guru besar dan memiliki posisi penting dalam Fajra. Itu membatasi pengetahuan mereka. Saya pernah berada di sekitar sana, tetapi tidak benar-benar bertemu dengan Wali. Seorang petugas menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Gemuruh. Tidak perlu waktu lama sebelum lebih banyak legiun tiba di Black Tidus. Kerajaan dan sekte lain dari berbagai divisi telah tiba. Bahkan kekuatan dari sekte kebenaran pun ikut berlarian. Ribuan dan ribuan petualang berdatangan ke Black Tidus, menciptakan suasana kegembiraan yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan orang-orang penting yang tidak pernah muncul selama berabad-abad pun ikut bergabung dalam kegembiraan itu. Seseorang menemukannya. Berita ini menyebar ke seluruh wilayah. Benarkah? Di mana? Mereka yang sedang sibuk mencari langsung berhenti. Maju, jangan tertinggal. Semua orang menuju lokasi sebenarnya dari senjata abadi itu. Itu tampak seperti tsunami yang berkumpul menuju satu titik. Senjata itu tidak berada di kedalaman Black Tidus, hanya di inti wilayah pinggiran. Artinya tempat itu relatif aman bagi siapapun yang datang. Para leluhur adalah yang pertama tiba. Tempat itu menjadi penuh sesak dengan orang-orang, sehingga sulit untuk mencapai senjata di bagian tengah. Daerah tengah ini memiliki aliran lava dan udara panas, tidak ada yang peduli dengan suhu tinggi saat ini karena mata mereka terpaku pada udara. Sebuah gunung terapung muncul entah dari mana, berwarna merah dari atas sampai bawah. Gunung itu kosong tanpa kehidupan, tampaknya semuanya telah musnah. Di puncaknya terdapat sebuah senjata, atau apa yang tersisa darinya. Senjata itu tampak seperti pedang karena gagangnya masih utuh. Akan tetapi, bilahnya pasti sudah patah sebagian. Gagangnya berkarat di mana-mana meskipun sangat menakjubkan. Ujian waktu pasti sudah berlangsung lama. Sinar putih sesekali memancar darinya, cukup untuk menembus alam dan memotong tangan seorang yang abadi. Bahkan para penguasa tertinggi yang hadir pun menggigil setelah melihat sinar itu.
Mereka tahu bahwa mereka akan terbunuh dalam sekejap mata. Senjata yang rusak ini disegel dengan rantai besi tebal. Rantai tersebut merentang di sekitar gunung dan mencapai jauh di bawah tanah. Rantai tersebut juga memiliki masalah karat yang serius, sehingga sulit untuk mengetahui bahan aslinya. Meskipun demikian, banyak orang dapat membayangkan keberadaan abadi yang menggunakan hukum Dao tertingginya untuk menyegel senjata ini di bawah tanah. Hari ini, senjata ini telah muncul di hadapan dunia sekali lagi. Awalnya, gunung dan senjata itu menarik perhatian semua orang. Namun, saat mereka melihat ke bawah, mereka juga menjadi terkejut. Darah dan tulang memenuhi area itu, dan itu juga baru saja terjadi. Mayat-mayat itu masih mengeluarkan darah dari satu luka, sebuah lubang di area dada. Semuanya jelas mati karena satu gerakan. Beberapa dari mereka adalah tokoh terkenal, leluhur dan tetua agung. Beberapa juga adalah penguasa surgawi yang penyendiri. Itulah mengapa banyak orang hanya menonton. Para korban tidak bunuh diri karena memperebutkan senjata, senjata itu malah menjatuhkan mereka. Tokoh terkuat tetap waspada. Raja Darah 8 kesengsaraan melayang di udara, menutupi energi ungu. Semua orang mengira dia bisa terbang untuk mengambil senjata itu kapan saja. Kavaleri dari Vajra tidak jauh. Kereta di tengah tetap tenang. Semua orang juga menjauh dari sekumpulan awan dan kabut, tidak seorang pun dapat melihat berapa banyak orang di sana, hanya spanduk-spanduk itu berasal dari sekte kebenaran. Pastilah seseorang yang berstatus tinggi juga. Itu pasti yang maha benar. Orang-orang berspekulasi tentang tekanan kuat yang datang dari sana. Dia adalah salah satu tokoh terkuat di selatan saat ini. Kehadirannya jelas mengintimidasi orang banyak. Tentu saja mereka juga menjaga jarak untuk menunjukkan rasa hormat atas kontribusinya terhadap kemanusiaan. Meskipun banyak pembudidaya hadir, mereka semua menonton dengan napas tertahan alih-alih mengambil risiko. Bersambung.